Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Ramuna dari PBSI tingkat 1. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang fonologi. Fonologi adalah bagian kajian linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Fonologi juga terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik atau fonetika adalah bagian ilmu dalam linguistik yang mempelajari atau menyelidiki bunyi bahasa yang diproduksi oleh manusia tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Fonetik atau fonetika terbagi menjadi tiga: fonetik artikulatoris, fonetik akustik, fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris ialah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanis alat-alat bicara yang ada dalam tubuh manusia menghasilkan suatu bunyi bahasa. Dalam fonetik ini yang dipelajari adalah posisi dan gerakan bibir, lidah, dan organ-organ manusia lainnya yang memproduksi suara atau bunyi bahasa. Kedua, fonetik akustik. Fonetik akustik ialah fonetik yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa mengalir melalui getaran udara. Yang ketiga, fonetik auditoris ialah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Nah, tadi kita sudah membahas tentang fonetik. Nah, di dalam fonetik itu terdapat tiga bagian, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, fonetik auditoris. Nah, kita akan membahas bagian kedua, yaitu fonemik. Fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Objek dari kajian fonemik adalah fonem, berbeda dengan objek kajian fonetik yang mengkaji fon. Fonemik terbagi menjadi dua, yaitu fonem suprasegmental, yang kedua fonem segmental. Fonem suprasegmental terbagi menjadi 4, yaitu durasi, jeda, nada, tekanan, atau aksen. Fonem suprasegmental yaitu berupa tekanan sebagai pembeda makna. Nah, fonem suprasegmental terbagi menjadi 4. 1. Durasi, yang kedua jeda, yang keempat nada. Durasi adalah panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen yang dapat membedakan arti. Bila bersifat fonemis atau durasi distintif, beberapa bahasa yang memiliki duratif distintif, misalnya bahasa Sanskerta. Nada adalah penggunaan nada dalam bahasa untuk membedakan makna leksikal atau gramatika, yaitu untuk membedakan atau untuk mengubah kata. Yang ketiga, jeda mengacu kepada peralihan dari suatu bunyi segmental ke bunyi segmental yang lain, atau dari bunyi segmental ke kesenyapan, baik di dalam kata maupun yang mengakhiri kata. Yang keempat, tekanan atau aksen adalah kepaduan antara tekanan dengan nada. Aksen merupakan tekanan dalam kalimat, artinya pada aksen. Tekanan jatuh pada kata tertentu dalam sebuah kalimat. Fungsi aksen yaitu menunjukkan bagian yang terpenting oleh penuturnya. Notasi yang digunakan berupa garis memanjang yang diletakkan di bawah bunyi segmental. Nah, tadi kita sudah membahas fonem suprasegmental yang terbagi menjadi 4, yaitu durasi, nada, jeda, dan tekanan atau aksen. Nah, yang kedua, fonem segmental. Fonem segmental terbagi menjadi 2, fonem vokal dan fonem konsonan. Fonem segmental adalah fonem yang bisa dibagi. Contohnya, ketika kita mengucapkan bahasa, maka dominan yang dibunyikan tersebut bisa dibagi menjadi 3 suku kata: ba, ha, sa. Fonem vokal. Fonem adalah suatu bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Sedangkan vokal, bunyi ujaran yang tidak mendapatkan rintangan saat dikeluarkan dari paru-paru. Fonem konsonan adalah bunyi ujaran yang dihasilkan dari paru-paru dan mengalami rintangan saat keluarnya. Sekian dari saya, maaf jika materinya tidak lengkap atau kurang bisa menjelaskan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.